Hi, we meet again in new topic. Kita bertemu lagi dalam topik yang baru. But first, I want to say hi. How are you today? I hope all of you, be fine with your family. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang baru, tapi masih juga kelanjutan tentang kepribadian Yesus. Kita akan membahas tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Jesus humanity and divinity. And the learning objective of this base competency, tujuan pembelajaran kompetensi dasarnya adalah memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Understand the teaching of the scriptures and the teachings of the church about the meaning of Jesus Christ as God incarnate into human being. And the character education objective, like usually collaborate, the first collaborate, the second harness, and the third discipline. Okay? Dan ini 3 hal yang harus kamu ketahui tentang indikator pencapaian kompetensi. Inilah yang harus kamu lakukan ketika kamu selesai, yang diharapkan daripadamu ketika kamu selesai mempelajari topik ini. Kamu diminta untuk yang pertama, menjelaskan dimensi jasmani dan rohani dalam diri manusia. Explain the physical and spiritual dimension in human. And the second, analyzing scripture quotes that show that Jesus Christ is truly human and truly God. Menganalisis kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia dan sungguh Allah. And the third, analyzing the humanity and divinity of Jesus and its benefits for daily life. Menganalisis kemanusiaan dan keilahian Yesus dan manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dengan konsep pemikiran bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini adalah konsep yang kita yakini, bahwa kita ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Human are created in the image and likeness of God. Karena kita serupa dengan Allah, maka dalam diri manusia terkandung 2 dimensi. The first, dimension of humanity or physical, dimensi kemanusiaan atau jasmani. And the second dimension is spiritual dimension, which cannot be separate. Yang kedua adalah dimensi spiritual atau rohani, dan kedua dimensi ini tidak bisa dipisahkan. Kita akan mulai melihat apa yang dimaksud dengan dimensi kemanusiaan. Yang pertama, pastinya setiap manusia pasti itu diciptakan oleh Tuhan, dilahirkan dari rahim seorang ibu. He was born from mother's womb, dan dia memiliki yang namanya jenis kelamin. Manusia juga mampu mengungkapkan perasaan, merasakan sakit, kemudian mengalami kematian. Ini hal yang pasti dialami oleh manusia, getting death. What else? What's the meaning of it? Let's see. Kita lihat hal-hal yang lain lagi. Sometimes human can feel tired, disappointed, desperate, irritated. But sometimes human affection will have affectionate, willing to forgive. Jadi penuh dengan kasih sayang dan mau memaafkan. Kadang-kadang juga manusia bersikap konyol, merasa malu, depresi, stres, bersikap kanak-kanakan, suka merajuk, egois, marah. Tapi, but the other side, man can feel cheerful. Ia mampu membuat persahabatan atau pertemanan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. People can feel pain like sick, however,
Man is God's creative creation. Jadi meskipun manusia itu merasakan sakit, tapi manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling kreatif. Dan manusia selalu menginginkan bahagia dan gembira di dalam hidupnya. Itu contoh-contoh tentang dimensi jasmani atau kemanusiaan. Dan sekarang kita akan lihat apa saja yang termasuk dalam dimensi rohani. Dalam dimensi rohani, yang pertama yang sering kita kemukakan untuk membangun kebersamaan pastinya adalah tentang sikap mengasihi, love to the other people. Dan hal ini juga ditunjukkan kepada kita melalui Yesus. Dan kita juga dimampukan untuk berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Dan kita dimampukan untuk mengampuni, ya, memaafkan orang lain. Kita juga memiliki kesabaran seperti Allah yang sangat sabar dengan kita. Kita memiliki pedulian kepada orang lain dan bahkan mampu mengorbankan diri kita dalam cinta kasih. Kalau kita sudah menyayangi orang lain, keluarga kita atau sahabat kita, kita mampu mengorbankan diri kita. Nah, apakah Yesus sungguh manusia? Is Jesus truly human? Mari kita lihat apa yang tertulis dalam kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. Tapi yang diangkat ini hanya beberapa saja yang menjadi contoh ya. Let's look at the scripture verse that states that Jesus is truly human. Just as simple. Yang pertama adalah tentang kelahiran Yesus. Yesus lahir dari Maria, ibunya. Dia memiliki jenis kelamin sebagai laki-laki dan juga dibungkus kain lampin dan dibaringkan dalam palungan. Yang kedua, Yesus ketika masa dewasanya pernah merasakan yang namanya marah. Yesus marah melihat halaman bait Allah dijadikan tempat berdagang dan berjualan. Jesus was angry to see the temple yard used as a place to trade or sell. Yesus juga punya pekerjaan sebagai tukang kayu, seperti yang dilakukan oleh ayahnya, Bapak Yusuf. Yesus was a worker, carpenter. Yesus juga pernah mengalami yang namanya takut. Ketika ia di Taman Getsemani, ia tahu bahwa apa yang harus dialaminya, dideritanya, ia pun merasa takut. Dan ia berdoa di Taman Getsemani. Pada saat itu bukan hanya merasa takut, tapi Yesus sedih dan ia menangis bahkan mengeluarkan air mata darah. Jesus once cries out of sorrow. Dan yang paling puncak, Yesus menderita dan mati, wafat di salib. Dan wafat di salib ini adalah hukuman yang paling hina di masa Yesus, yang hanya diperkenankan dialami oleh penjahat yang dianggap kriminal paling besar. Tidak ada penderitaan yang bisa menyaingi penderitaan yang dialami Yesus oleh siapapun. Nah, sekarang kita akan lihat apakah Yesus sungguh Allah setelah kita mengetahui bukti-bukti bahwa Yesus itu betul-betul adalah manusia. Now, we will see some evidence written in scripture about Jesus is truly God. Just an example, okay? Yang pertama adalah aku dan Bapa adalah satu. Silakan kamu lihat sendiri dalam kitab suci. Yang kedua, dinyatakan juga di dalam Yohanes 14 ayat 9, whosoever had seen me, he had seen the Father. Siapa yang melihat aku, maka ia telah melihat Bapa. Karena tidak ada manusia yang pernah melihat Allah Bapa. Dan bukan hanya murid-murid Yesus, manusia saja yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah.
tetapi roh-roh jahat itu pun berteriak memuji Yesus sebagai anak Allah. Kamu bisa baca ini dalam Markus 3 ayat 11. The evil spirit shouted, "Thou art the Son of God." Dan hal lain yang menyatakan bahwa ia sungguh Allah pada saat ia menerima pembaptisan dari Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. A dove reached upon his head, and voice was heard, "This is my son." Jadi seekor burung merpati hinggap di atas kepalanya dan terdengarlah suara, "Inilah anakku, anak yang kukasihi." Dan dalam kutipan yang lain dikatakan, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Nah, sekarang kita akan lihat perbuatan-perbuatan Yesus, mukjizat-mukjizat yang Yesus sudah lakukan yang menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh Allah. Yang pertama, the disciples feast in large numbers at Jesus' command. Jadi para murid Yesus itu pada saat mereka menjala ikan, mereka mendapatkan jumlah yang sangat banyak atas perintah Yesus. Padahal sebelumnya mereka tidak mendapatkan ikan apapun. Yang kedua, Yesus menggandakan roti. Jesus doubles bread. Pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang. And the third, Jesus calms the storm. Yesus meredakan badai. Kamu sudah tahu tentang cerita ini. Silakan lihat, baca kembali dalam Lukas ya. Kemudian yang paling puncak adalah kebangkitan Yesus. Jesus rises. Tidak ada manusia yang bangkit. Dialah yang pertama dan yang sulung. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka semua meyakini bahwa mereka pun, manusia pun pasti bangkit. Makanya Yesus adalah yang pertama. Yesus juga menampakkan diri kepada para muridnya yang pertama kali dialami oleh Maria. Jesus appeared to Mary at all. Nah, sekarang kita akan lihat apa makna Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah dalam hidup kita. What Jesus mean to man and what God really means to our lives. Allah turun ke bumi, ia merasakan suka duka manusia, dia menyapa langsung secara akrab manusia, dan kemudian ia bersikap solider, terbuka atas apa yang terjadi pada manusia. Allah menginginkan keselamatan manusia. Ia sangat mencintai manusia dan ia tidak mau manusia jatuh dalam dosa. God wants the salvation of man because he loves man so much and does not want man to fall into sin. Nah, kesimpulannya, Allah mau turun ke bumi dan menjelma menjadi manusia, merasakan suka duka, menyapa manusia, sehingga menjadi pribadi yang akrab dengan manusia, sehingga pewartaan karya keselamatannya lebih mudah dipahami. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus tidak pura-pura menjadi manusia. Dia manusia yang sejati. Dan kita sudah tahu ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Namun, Yesus adalah manusia tetapi sekaligus Allah. Kealahan Yesus tampak dalam hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi. Dan yang pertama adalah warta malaikat tentang kelahiran Yesus. Jadi pada saat kelahiran Yesus, banyak malaikat yang mewartakan kepada para gembala tentang peristiwa yang paling penting ini. Keilahian Yesus juga tampak dalam beberapa peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saya lampirkan video-video pendek tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Silakan kamu lihat sendiri, tonton sendiri. Oke, saya pikir itu sudah cukup untuk materi kita hari ini.